Sekarang mari kita ambil materi terusan dari fikih ikhtilaf. Hari ini cukup spesial, karena hari ini saya akan bahas materi khusus sebagai kajian penutup kita di tahun ini. Apa bagian materi khusus ini? Kita akan ambil bagian dari fikih ikhtilaf untuk memahami kaidah dari hadis Nabi SAW. Sehingga dengan pemahaman ini, kita tidak hanya cukup mendengar hadis. Kelemahan kita sekarang kalau disebutkan hadis, itu setidaknya ada 2-3 kelemahan. Baik ya. Kelemahan yang pertama, kita agak kesulitan membedakan mana hadis yang benar, mana hadis yang kualitasnya bermasalah. Hati-hati, tidak semua hadis yang disebutkan dari Nabi itu bisa dibenarkan dan diamalkan. Karena itulah nanti para ulama membuat karya-karya untuk memberikan pencerahan dan petunjuk pada kita. Bagaimana mengetahui satu hadis yang benar dan bisa diamalkan dengan yang bermasalah. Nanti kita akan turunkan, dan saya sudah menuliskan satu buku di dalamnya sebagai contoh. Menyoal hadis populer. Nanti ada bahasan-bahasan yang disebut populer hadis padahal bukan hadis. Pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu ternyata bukan hadis. Nggak pakai bukan hadis. Ya. Itu hadis palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya. Cuman ada nanti di kitabnya Imam As-Suyuti, Ar-Rahmah, ya, Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah. Jadi nanti ada kisah lah pokoknya di situ yang sebetulnya kisahnya tidak terkait dengan hadis, tapi kisah nanti seorang raja yang ingin mendapatkan masukan tentang cara hidup sehat yang bebas dari penyakit. Maka dikumpulkan 4 dokter nanti. Ya, ada dokter yang dari Sudan, ada dokter dari Irak, dokter dari Persia, India, ada dokter dari Romawi. Dikumpulkan semua memberikan saran. Ada yang mengatakan makan biji ihlilaj. Ada yang mengatakan makan biji rasyad. Ada yang mengatakan Anda cukup minum setiap bangun dari tidur, minumlah beberapa teguk air. Baik, semuanya ketika menyampaikan itu diterima oleh raja. Bagus. Baik, yang keempat dari Sudan diam saja. Ketika ditanya kenapa Anda diam saja? Kata beliau, semua itu bagus, tapi masih ada efek sampingnya. Banyak minum air, tapi tidak dibarengi yang lain, maka akan ada efek sampingnya kepada lambung. Biji rasyad, ihlilaj itu bagus, ya, tapi ke pencernaan ada dampaknya pula. Lalu apa solusinya? Beliau diam, dengan hormat pada dokter yang lain mengatakan, lihat baik-baik, kami punya kebiasaan, kalau paduka ingin sehat tanpa efek samping, maka biasakanlah, makanlah saat paduka merasa lapar, dan angkat tangan paduka dari makanan sebelum paduka merasa kenyang. Maka di sini muncullah kalimat mutiara dari kalimat ini, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Tidak ada hubungan dengan hadis Nabi SAW. Pesannya bagus, tapi tidak setiap pesan yang bagus harus menjadi hadis. Jelas ya? Ada nanti prinsip-prinsip dalam hadis yang dikembangkan oleh kaul-kaul ulama. Pernah dengar perbedaan adalah rahmat? Itu bukan hadis, tapi hadis palsu. Nanti kita lihat juga, ada beberapa bagian-bagian kita dapatkan. Itu turunan pertama. Baik. Kedua, teman-teman sekalian, ada lagi persoalan dalam cara memahami hadis. Ini masalah juga. Bagaimana cara kita memahami satu hadis untuk bisa diamalkan? Karena dari pemahaman ini nanti muncul yang terkait dengan bab utama fiqhul ikhtilaf. Hadisnya sahih betul, tapi cara memahami hadisnya tidak sahih. Ini jadi masalah. Nanti ada perbedaan cara memahami hadis. Pertama, bagaimana cara membaca bahasa hadis. Nabi itu orang paling fasih. Kata Nabi, ana afsahul Arab baina anni min Quraisy. Saya orang Arab paling fasih dan saya termasuk dari golongan Quraisy. Jadi ukuran suku Quraisy itu tentang kefasihan bahasa. Nah, ketika Nabi menyampaikan hadis, itu kan disampaikan di banyak orang. Kadang bukan 1-2 orang, kadang banyak orang hadir. Seperti saya sampaikan pada Anda sekarang. Misal, besok insya Allah hari Rabu, insya Allah saya akan terbang dari Jogja pagi-pagi menuju Halim Perdana Kusuma untuk lanjut ke Bekasi. Ada persiapan yang kami siapkan untuk haji Al-Quran di hari Kamis. Baik, ulangi lagi kalimat saya. Kok usah ketawa, ulangi. Tapi setiap Anda barangkali menangkap pesannya, tapi apakah ketika Anda menyampaikan pesan itu pada orang lain akan diungkapkan dengan bahasa yang sama? Tidak. Karena itu Anda mesti paham bahwa hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lafaznya mesti sama.
Karena setiap lafadznya ada pahalanya. Tidak boleh berbeda. Dijaga oleh Allah. Quran surah 15 ayat ke-9. Paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Dan kami yang menjaga Al-Quran. Sampai kapanpun tidak akan berubah. Demi Allah saya katakan, kalau Anda ingin membuktikan mana yang benar sebagai firman Allah, gak ada yang bisa menyaingi Al-Quran. Al-Quran dari awal turun sampai sekarang, gak berubah setiap huruf, titik, bahkan bahasanya. Dan bahasanya masih dipahami orang sekarang, tidak berubah, masih fasih. Bandingkan dengan kitab lain, atau yang dianggap suci. Silahkan cek. Anda akan melihat pengalaman Anda berinteraksi dengan kitab lain, atau yang dianggap suci akan ada banyak penyesuaian-penyesuaian. Dari mulai ejaan yang disempurnakan. Masya Allah. Bahasa Tuhan disempurnakan. Kan? Baik. Ada kitab yang disesuaikan, ada yang terjemah, ada yang hilang bahasa, macam-macam. Cuman Quran yang dijaga. Nah, hadis itu disampaikan oleh Nabi, maknanya ditangkap oleh sahabat. Bedanya dengan Al-Quran, hadis boleh disampaikan dengan makna. Tidak harus dengan lafaz yang sama. Karena itu ketika ada menyebar hadis, boleh jadi satu peristiwa yang sama, itu kalimatnya bisa berbeda. Misal, mohon maaf, hadis tentang basmalah itu, yang nanti melahirkan 4 kesimpulan. Ada yang menghitung sampai 70 hadis. Karena saat mendengar banyak orang. Begitu disebarkan dalam ungkapan yang beda-beda. Hadis tentang rukun Islam misalnya. 5, semua 5 poinnya. Tapi ketika diurutkan ada dengan ungkapan yang berbeda-beda. Kalimatnya bisa beda. Hadis bisa tentang nuzul. Ya, banyak hadisnya. Hadis pertama saja ketika diterima oleh tabaqah ula. Gelombang pertama dari sahabat terdekat 30 orang. Itu ketika diungkapkan lafadznya. Bisa beda dalam pengungkapan lafadz. Nah, bagaimana cara menentukan setiap lafadz ini yang benar-benar dari Nabi SAW? Ada ukuran. Apakah yang disampaikan sahabat hadisnya atau bahasa hadisnya? Contoh, antum pernah mendengar kalimat ini, idza mata ibnu Adam. Pernah dengar? Halo? Hadis atau bukan? Hadis atau bukan? Yang bilang hadis angkat tangan. Yang bilang bukan hadis angkat tangan. Yang wallahu adam tidak usah angkat tangan. Teman-teman, yang tadi itu idza mata ibnu Adam secara makna itu hadis. Tapi kalau lihat lafadznya itu bukan lafaz hadis. Karena di hadis Muslim disebutkan 9 lafaz tidak menggunakan ibnu Adam, menggunakan insan atau abdu. Idza mata al-abdu, idza mata al-insanu inqata'a sa'iru 'amali illa min 3. Jika wafat seorang manusia atau seorang hamba, terputus semua amalnya kecuali 3. Siapa insan dan hamba itu ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi dan para ulama hadis, ay ibnu Adam. Ya, wal muradu bil insan wa yuqsadu bil abdi, ya, ay ibnu Adam. Yang dimaksud dengan insan atau hamba itu ibnu Adam, semua anak cucu Adam. Maka muncullah kemudian bahasa idza mata ibnu Adam. Itu pemahaman tafsir hadis. Nah, dari pemahaman ini kadang nanti ulama bisa melihat berbeda-beda dalam pandangan. Muncullah kemudian fikih ikhtilaf. Ada ikhtilaf dalam persoalan nanti memahami hadis-hadis tentang bahkan terkait dengan akidah. Akidahnya satu. Tapi cara memahami lafadznya bagaimana diamalkan, itu bisa ada pemahaman di dalamnya. Tentang hadis nuzul. Nanti ada madrasah. Madrasah menggunakan lafziyah, madrasah menggunakan ma'nawiyah. Ada lagi yang kemudian tentang fikih, ada nanti. Misal tadi dalam keadaan antum mau sujud sering saya ungkapkan, pakai telapak tangan dulu atau pakai lutut dulu. Bagaimana memahaminya? Padahal seakan-akan kontradiktif di situ. Ada pemahamannya. Di kadang-kadang ada orang saklek mengatakan, gampang aja. Akhi, ini kan hadis loh. Hadisnya sahih ya. Anda mengingkari hadis loh. Bukan. Saya tidak mengingkari hadis. Hadisnya sahih. Tapi pemahaman Anda yang tidak sahih. Saya mengingkari pemahaman Anda terhadap hadis ini. Bukan hadisnya. Karena nanti ada beberapa orang memahami hadis sesuai dengan pemahamannya. Teman-teman, tidak bisa kita memahami hadis dengan sendiri. Ada turunan ilmunya. Imam Al-Bukhari menulis hadis 16 tahun di Sahih Al-Bukhari itu. 16 tahun. Di Mekah sebagian, di Madinah disempurnakan. Mustahil ada orang 16 hari melihat langsung memberikan fatwa. Paham ya? Baik. Nanti akan ada kaidah-kaidah diturunkan. Yang ketiga adalah memahami kaidah-kaidah hukum yang didapatkan dari sarifati hadis. Kaidah-kaidah memahami hukum yang didapatkan dari sarifati hadis. Bagaimana kita memahami hadis ini sehingga menjadi hukum? Karena hadis itu sumber hukum. Sumber ini diolah kalau ingin jadi hukum lewat proses. Hukumnya nanti kalau melahirkan fikih disebut hukum fikih. Hukum fikih ada proses. Prosesnya dari mana? Dari kaidah-kaidahnya qawaid fikih.
Qawaid fikih diambil dari mana? Sumber hukum. Namanya nanti dari Quran dan Sunnah, hadis. Bagaimana hadis bisa menjadi fikih? Lewati kaidah fikih dulu. Dasar-dasarnya disebut dengan usul fikih. Orang yang tidak paham usul fikih, nggak paham kaidah fikih, mustahil bisa menyimpulkan hukum fikih dari satu hadis. Itu mustahil. Karena itu nanti kita akan lihat bagaimana cara memahami hukum-hukum ini terkait dengan dasar-dasar hadis dari cabang-cabang utama. Sekaligus dengan ilmu ini kita tidak usah banyak mikir ketika ada hal-hal, komentar-komentar, statement-statement yang muncul seakan meragukan tentang hadis, seketika akan terjawab di kepala kita tanpa harus mengeluarkan jawaban-jawaban yang panjang lebar. Ya, misal nanti ada statement-statement tentang hadis. Kami ragukan hadis bersumber dari Nabi. Karena hadis itu baru datang 200 tahun setelah Nabi. Ya, bagaimana kita menjawabnya? Dengan ilmu ini, nggak usah dijawab. Cukup kasih senyuman, langsung miring. Lihat, baik. Banyak hal. Nanti ada yang menyoal lagi racun dalam situ. Dilihat lagi, oh ini mustahil ada di hadis. Ya, mustahil. Hadis muslim ini tidak sama karena bertentangan dengan prinsip-prinsip fitrah kemanusiaan. Nah, nanti kita akan jawab, bukan bertentangan dengan fitrah. Kamu yang sedang keluar dari fitrah. Sehingga tidak mampu memahami hadis dengan baik. Nanti ada teman-teman sekalian, bahkan nanti ada orang-orang iseng dari kalangan liberal menyoal hadis sahih di hadis muslim. Ya, seorang itu bisa batal salatnya dalam beberapa keadaan. Ya, maaf ada anjing hitam lewat. Kemudian ada perempuan lewat dan sebagainya. Nah, ketika itu ditampilkan hadisnya sahih, tapi disoal oleh mereka dengan menanamkan racun di dalamnya. Menanamkan racun. Lihat tuh Islam memandang perempuan disamakan dengan anjing hitam. Ya, batal salatnya. Padahal dia tidak lihat ketika Nabi menyampaikan itu dalam suasana apa masyarakatnya. Kapan itu disampaikan? Bagaimana psikologis orang pada saat itu? Apakah di awal masa Islam atau di akhir masa Islam? Seperti apa gambarannya? Dia tidak ungkap itu sehingga tidak paham dengan keadaannya. Nah, itu disampaikan oleh orang-orang liberal dan mereka pun terlambat. Sudah keduluan oleh orang talis. Dan orientalis sudah dijawab, nanti kita turunkan bahasan-bahasannya. Nanti ada teman-teman sekalian kita bisa turunkan beberapa bagian yang dengan itu ada pemahaman terbaik. Dan puncaknya kita insya Allah akan belajar nanti mendeteksi hadis yang dengan mendengar saja kita nanti bisa menduga apakah ini sahih atau dhaif. Nanti ada ilmunya khusus diturunkan salah satunya oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan kitabnya Al-Manarul Munif fis Sahih wad Dhaif. Ada kaidah-kaidah nanti kami sederhanakan itu ya. Dan insya Allah gabungan dari ini telah jadi kami tuliskan dalam bentuk buku ilmu hadis praktis yang insya Allah juga hari ini akan dibagikan dengan keadaan yang sangat terbatas. Gabungan keduanya menyoal hadis populer. Nanti dicari saja, di situ ada teori singkat. Dan paling akhir nanti, setelah kita masuk bahasan baru, insya Allah kami telah siapkan bagan. Jadi nanti belajar ilmu hadis, beberapa semester di Timur Tengah, beberapa semester di kampus, kita turunkan dalam sekian menit saja. Kalau ditutup hadisnya ini, kalau ditutup hadisnya ini. Nanti Anda boleh koleksi bagannya, boleh nanti juga antum bagikan, sebarkan, dan saya tidak punya hak cipta di situ. Ya. Paham ya? Sepakat sampai sini? Jelas insya Allah? Kalau sudah jelas, selesai ceramah kita sampai sini. Baik ya, dan saya insya Allah izin untuk pulang. Jelas insya Allah? Halo, jelas? Kalau belum apa saya mesti mengulang lagi dari awal. Ya Allah, bismillah.